Ya, pada video ini saya akan coba membuat tutorial bagaimana kita bisa memanfaatkan komputer atau PC atau laptop MacBook untuk membuat foto headshot menggunakan AI gitu. Yang mana apabila dibandingkan dengan layanan-layanan AI yang ada di luar sana, itu kebanyakan itu masuk ke dalam fitur premium gitu. Jadi fiturnya harus berbayar ketika kita menggunakan. Nah, apabila kita menggunakan komputer sendiri di rumah, itu kita bisa bebas untuk membuat foto headshot sepuas kita yang kita inginkan tanpa khawatir harus membayar premium begitu. Nah, kemudian kebutuhan apa aja yang perlu disiapkan? Yang pertama pastinya komputer ya. Kita perlu komputer untuk mengenerate gambar. Adapun speknya itu minimal speknya yang kuat ya. Speknya yang kuat. Sebenarnya untuk mengenerate gambar itu tidak membutuhkan spek yang terlalu tinggi. Menggunakan laptop atau MacBook Air yang menggunakan prosesor M1 atau M2 aja sudah cukup untuk menjadi gambar walaupun waktunya mungkin agak lebih lama, tetapi bisa gitu. Yang berat itu bukan ketika membuatnya, tetapi adalah ketika proses trainingnya. Ya. Bagian trainingnya itu adalah yang berat, sehingga membutuhkan paling nggak komputer dengan spek gaming ya. Komputer dengan spek gaming yang ada GPU-nya, yang minimal GPU-nya itu menggunakan memori paling nggak 8 GB atau yang lebih baik lagi 16 atau lebih tinggi lagi dari itu gitu. Dan yang pasti tentu GPU-nya harus dilengkapi dengan CUDA cores. Jadi nanti kita akan membuat foto headshot ya, foto headshot menggunakan data set ya, sampel data foto asli kita misalnya. Di sini saya menggunakan foto model ya, yang kebetulan ini saya sudah mendapatkan izin untuk menggunakan foto model ini ya. Foto ini foto asli yang nantinya akan dijadikan sebagai sampel untuk AI belajar dan bisa membuatkan foto model headshotnya ya. Yang mana nanti hasilnya dari situ akan kurang lebih menjadi seperti ini ya. Ya. Nah, ini bukan foto asli ya, ini merupakan hasil generatif dari AI yang membuatkan berdasarkan sampel data training yang tadi itu. Oke. Hal pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita perlu menginstall beberapa kebutuhannya ya, program kebutuhannya atau requirement-nya yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah kita perlu install program namanya Python versi 3.10. Nah, teman-teman bisa googling aja ya. Nanti di sini saya tidak pakai Google ya. Kebetulan saya ada di Windows dan malas nginstal Chrome dan malas nginstal Google ya. Jadi saya memakai apa adanya yang di sini sehingga saya pakai Bing, jadi jangan dihujat. Saya klik ini, kemudian kalau kita scroll di bawah ya. Oh ya, jangan menggunakan Python yang terbaru di versi 3 lebih tinggi dari 3.10 ya, karena ada ketidakcocokan, incompatible itu dengan program-program yang akan kita pakai nanti untuk membuat AI ini. Nah, di sini ada beberapa files yang bisa dipakai untuk install ya. Yang paling recommended ini yang bagian bawah ini yang menggunakan installer. Kita download aja ya. Nah, setelah terdownload kita perlu install ya. Kita perlu install. Nah, kebetulan saya sudah install ini, jadi di sini ada tanda bahwa saya sudah terpasang ya ini sebenarnya. Nah, nanti jangan lupa ketika install ini teman-teman itu centang tanda ini, add Python 3.10 itu ke pad ya. Jadi ini harus ditambahkan ke pad biar apa? Biar nanti kita bisa menggunakan melalui terminal
gitu. Nah, kemudian klik ini ya untuk install, pakai yang default aja, yang centang, terus klik ini. Udah, selanjutnya setelah terinstall nanti, karena saya sudah install jadi saya nggak perlu ya, saya tutup aja. Setelah selesai menginstall program Python 3.10 ini, 3.10, kita bisa mengkonfirmasinya menggunakan program terminal atau menggunakan PowerShell ya. Kita buka PowerShell ya, kita buka PowerShell ya. Nah, ini sudah muncul PowerShell. Kita ketikkan Python version. Nah, apabila muncul seperti ini, berarti kita sudah berhasil memanggil program Python langsung melalui terminal. Karena ini penting, jadi kita perlu mengkonfirmasinya menggunakan terminal. Seperti itu. Nah, next kita lanjut ke dependensi selanjutnya, requirement selanjutnya, yaitu kita perlu menginstall program namanya Git ya. Git for Windows. Program Git ini diperlukan untuk update, biasanya mendapatkan update langsung dari kode sumbernya yang biasanya ditaruh di internet seperti GitHub seperti itu. Nah, kita klik Git for Windows ini, kemudian langsung aja klik download itu. Nah, nanti akan terdownload. Ketika sudah selesai, kita install ya. Terus kita perlu konfirmasi lagi menggunakan terminal seperti tadi, menggunakan terminal atau PowerShell. Kita coba buka. Oke. Ini tampilan installernya, kita tinggal next, selesai. Ya. Itu aja, mudah. Nah, setelah selesai program installnya, karena saya sudah install jadi saya tidak perlu install lagi. Saya tutup aja karena saya sudah terpasang di komputer saya. Kemudian saya perlu konfirmasi lagi menggunakan PowerShell-nya ya tadi, menggunakan terminal. Kita bisa konfirmasi lagi menggunakan terminal. Nah, apabila sudah muncul seperti ini, berarti dua requirement tadi sudah berhasil terpasang di PC kita gitu. Nah, setelah dua requirement tadi terpasang, Python sama Git, langkah selanjutnya adalah kita download program Stable Headshot. Program Stable Headshot ini merupakan Stable Diffusion Web UI yang saya custom ya. Jadi ini merupakan forkingan dari Stable Diffusion Web UI yang saya custom desain khusus untuk membuat foto headshot. Ya, jadi memang saya desain khusus untuk foto headshot. Gitu. Cara downloadnya kita bisa melalui terminal atau langsung melalui tombol hijau ini, klik kemudian download gitu di sini. Ya. Di sini karena saya menggunakan browser Edge dan terintegrasi dengan firewall Microsoft Defender, ini ada peringatan kalau download dari sumber yang tidak terverifikasi, dia ada tandanya ya. Sehingga saya tinggal klik keep aja ya, keep anyway, sehingga dia akan tetap berdownload. Saya lama banget tidak menggunakan Windows, jadi masih agak kaku ya untuk jalaninnya. Setelah berhasil download, kita perlu mengekstraknya. Kita ekstrak. Lalu kita masuk ke dalam direktorinya. Dan kita perlu menjalankan script web UI user ini, page script ya, page script ini. Tinggal kita double klik.
maka akan muncul terminal ya. Script ini untuk pertama kali dijalankan dia akan mendownload beberapa dependensi yang dibutuhkan agar programnya bisa jalan. Ini bisa makan waktu lumayan lama ya untuk pertama kali, karena ada sangat banyak sekali dependensi yang perlu dia download, termasuk model-modelnya juga yang ukurannya bisa sampai 4 GB ya. Kebetulan saya sudah sudah menjalankan program ini sebelumnya, sehingga semua dependensi sudah terpasang, sudah terunduh ya. Tinggal nanti bisa kita pakai programnya. Nah, bisa dilihat di sini kalau sudah ada tanda seperti ini, running on local URL seperti ini, artinya programnya sudah bisa kita buka menggunakan browser. Biasanya web UI ini akan membuka port 7860, tetapi karena port 7860 saya bermasalah di sistem operasi Windows ini, jadi dia menggunakan port lainnya yaitu 7861. Dan seperti ini saya sudah bisa membuka browser ke alamat 127.0.0.1 itu, atau bisa juga menggunakan localhost .27861 portnya. Nah, itu tinggal saya enter. Terbukalah halaman browser. Ini merupakan halaman utama ya, halaman utama dari web UI, Stable Diffusion web UI. Nah, di sini kita bisa coba melakukan tes saja dulu ya. Misalnya kayak gini, kita coba jalankan. Nah, ini sudah bisa muncul ya hasilnya. Ini seperti ini. Artinya sudah jalan. Kalau kita klik generate lagi, dia akan membuat gambar yang dalam bentuk lainnya. Nah, cuma ini sayangnya terpotong ya. Nah. Cuman gambar yang dihasilkan sama AI ini masih acak. Artinya dia akan membuat gambar-gambar yang tidak yang acak, maksudnya tidak terarah gitu. Jadi setiap saya klik tombol generate ini, dia akan menghasilkan gambar yang berbeda-beda karena sheetnya itu berubah-ubah terus secara acak. Nah, gimana caranya nanti kita bisa menggunakan foto ya, foto sendiri atau foto data yang sudah kita siapkan tadi, agar nanti bisa menghasilkan gambar dengan wajah yang custom itu. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa menggunakan tools namanya Dream Booth. Ya, Dream Booth ini merupakan interface yang biasanya digunakan untuk melakukan fine tuning model ya, fine tuning model. Dan kebetulan di sini sudah saya custom ya, sudah saya masukkan sehingga tidak perlu install sendiri, sudah tersedia terinclude di dalam paketan stable headshot yang sudah saya buat itu. Nah, kita coba klik ya. Nah, di sini masih kosong ya, belum ada modelnya. Model itu apa sih sebenarnya? Model itu merupakan otak dari AI sebenarnya. Jadi dia itu merupakan tiruan model sarafnya otak manusia, dan semua informasi yang ada di dalam otak manusia istilahnya itu disimpan di dalam bentuk matriks ya, dalam bentuk vektor angka yang ada di dalam jaringan itu. Dia dimasukkan ke dalam file yang biasa disebut oleh orang-orang AI itu sebagai model gitu. Nah, di sini untuk bisa menciptakan foto-foto custom, gambar dengan wajah yang custom, kita perlu meng-fine tuning modelnya. Nah, ini model yang kita pakai saat ini kan menggunakan base model ini. Nah, kita perlu nge-training itu. Tetapi kalau kita nge-training itu biayanya terlalu mahal karena sangat besar sekali ya, sangat besar sekali. Model yang digunakan itu memiliki parameter yang terlalu besar. Nah, tetapi kita
akan menggunakan cara lain, yaitu kita menggunakan namanya itu LoRa gitu ya. LoRa itu merupakan low range adaptation of large language model. Jadi dia merupakan teknik untuk melakukan fine tuning pada model yang gede ya, pada model yang sangat besar gitu, tetapi tidak perlu nge-training keseluruhannya. Oke, sekarang kita saatnya untuk membuat model. Model ini nanti digunakan untuk mempelajari gambar-gambar atau foto-foto yang akan kita jadikan sebagai referensi wajah. Nah, wajah yang akan kita gunakan di sini adalah wajahnya Mbak Lucky. Nah, Mbak Lucky ini merupakan selebgram ya, selebgram yang saya sudah mendapatkan izin untuk dijadikan sebagai model untuk training model datasetnya di tutorial ini gitu. Nanti teman-teman bisa follow IG-nya Mbak Lucky ini, Mbak Lucky Haris ini. Ya. Nah, ini adalah sampel data yang akan dijadikan untuk training modelnya gitu. Nah, total data yang sampel data yang digunakan di sini itu tidak banyak ya. Ini hanya ada 96 ya, ada 95 malah 95 item yang akan digunakan sebagai training. Padahal biasanya kalau nge-training deep learning ya, itu membutuhkan dataset yang besar untuk menghasilkan hasil yang bagus. Tetapi kita tidak perlu data terlalu banyak karena yang akan kita gunakan itu tadi LoRa gitu ya. Ini LoRa. Nah, ya kita mulai buat modelnya dulu aja deh. Nah, modelnya ini kita kasih nama sesuai dengan nama pemilik wajahnya, yaitu Mbak Lucky ya, Lucky Haris. Kita kasih nama Lucky Haris. Nah, kemudian yang penting kita pilih lagi adalah sumber dari checkpointnya ya, sumber dari checkpoint modelnya ya. Jadi kita menggunakan base model. Artinya apa? Artinya bahwa kita akan menggunakan basis model ya, basis model yang gimana yang jelas ini. Jadi kita akan menggunakan basis model ini sebagai dasar dari dari trainingnya, sehingga kita tidak nge-training semuanya dari awal, karena model yang sudah ada ini yang akan kita gunakan sebagai sumber checkpointnya ini itu sudah memahami, istilahnya sudah di training ribuan, mungkin ratusan sampai mungkin puluhan ribuan foto, yang mana sudah mengenal konsep mata, konsep hidung, konsep telinga, konsep rambut, dan semua konsep yang pernah dipelajari sebelumnya, sehingga kita tidak perlu mempelajari dari nol, tetapi kita hanya meneruskan sifatnya dengan ditambahkan foto-fotonya dari Mbak Lucky ini gitu. Ya udah, kita langsung create model aja. Nah, ketika proses create model ini itu mungkin akan memakan waktu yang cukup lama, karena dia akan menyiapkan beberapa konfigurasi ya, konfigurasi unit, VIA, text encode dan lain sebagainya. Saya tidak perlu menjelaskan detail-detailnya, tetapi yang jelas ini akan mempersiapkan model yang akan di training gitu. Nah, ini udah selesai ya, artinya sudah dibuat modelnya gini. Ini modelnya sudah dibuat ya, bisa kita pilih di sini di model, di select ini. Kemudian kita klik load settings ya, biar ke refresh. Nah, kemudian di sini saya perlu mengaktifkan LoRa ini ya. LoRa ini kan yang tadi saya jelaskan, low range adaptation for, sebenarnya ini digunakan untuk language model sebenarnya ya. LoRa ini awal mulanya gitu, tetapi ternyata bisa digunakan juga untuk diffusion gitu, digunakan untuk image generation, dan hasilnya juga bagus karena ini teknik menyelipkan, istilahnya menyelipkan lapisan atau layer di dalam struktur jaringan deep learning gitu. Nah, sehingga kita sebenarnya cuman nge-training layar ini aja, layer lapisan ini aja, sehingga tidak membutuhkan resource yang sangat besar untuk mentraining semua modelnya gitu, keseluruhan parameternya. Jadi saya centang aja di sini. Kemudian
Saya akan menggunakan LoRa Extended. Ya, ini apa? Nanti tak jelasin ya. Nah, jadi ini saya centang aja karena uh, LoRa Extended ini merupakan customnya dari LoRa dasar. LoRa dasar itu cuma satu layer, nanti LoRa Extended itu dia nambahin satu layer lagi yang kalau di sini di Dreamboost ini dia menggunakan layer CNN gitu atau convolutional neural network yang biasanya digunakan untuk computer vision ya, untuk mengenali gambar. Nah, menurut saya LoRa Extended ini akan lebih akurat kalau kita menggunakan ini, karena kalau cuman menggunakan LoRa doang dia hanya menggunakan transformernya aja gitu untuk memahami apa pikselnya. Tetapi kalau LoRa Extended ini dia akan nge-training juga layer CNN, nah, ditambahin layer CNN sehingga nanti hasilnya akan lebih optimal gitu. Nah, training step sama ini saya set 100 saja, saya nggak perlu jelasin satu-satu biar nggak kelamaan ya. Pokoknya ikut aja dulu aja. Itu nanti kalau misalnya ada yang ingin tanya aja di kolom komentar, di diskusi aja sehingga nggak kelamaan gitu saya buat videonya gitu. Saya set aja 100, terus ini waktu untuk istirahat dari GPU-nya biar tidak terlalu panas. Misalnya saya set 5 juga 5 detik ya. Lalu kita kapan modelnya akan di save, setiap berapa gitu saya set aja di sini, setiap 10 epoch ya, nanti dia akan nge-save modelnya gitu. Lalu setiap berapa epoch itu nanti gambarnya akan dimunculin previewnya atau hasil dari trainingnya, nanti dia akan ngerender beberapa sampel gambar ya. Saya set 5, nggak usah detail-detail deh, jelasinnya pengen cepat. Terus batch-nya saya set 4 biar sekali nge-training dia 4 gambar itu sekaligus biar nggak kelamaan. Lalu kemudian kita akan membuat kelas atau tidak, itu nanti tergantung dari kebutuhan ya. Dalam hal ini misalnya oke lah kita set aja, kita tambahin satu kelas. Kelas ini apa nanti saya jelasin lah. Nggak di sini. Dia sebenarnya untuk generalisir biar gambarnya itu tidak overfitting gitu. Lanjut dulu aja. Ini aku set ya dulu aja. Terus ini aku aku aktifin. Scale Pirate loss-nya ini nggak usah karena kita tidak menggunakan kelas. Kita save dulu ya, kita lanjut ke konsep. Nah, dari setting kita lanjut ke konsep. Nah, konsep ini apa? Konsep ini merupakan settingan seperti directory di mana datanya itu ada itu. Tetapi data yang akan di training di sini itu merupakan data yang harusnya sudah di processing ya. Karena data yang akan dipakai untuk training itu dimensinya harus sama. Itu misalnya kita akan mentraining gambar dengan ukuran 512 ya, dimensi yang gambar sumbernya itu 512. Sementara kalau kita lihat di sini, gambar-gambar di sini itu memiliki dimensi yang berbeda-beda. Ini dia modelnya portrait ya, ini portrait, sementara ini square, landscape ya. Nah, ini portrait, ini square, ini portrait, dan seterusnya. Dimensinya itu berbeda-beda. Sementara kita kalau mau training gambar itu dia harus disamaratakan dulu dimensinya ya. Nah, kebetulan di sini sudah ada toolsnya ya. Kita bisa memanfaatkan train ini. Di sini ada tab train ya. Kita akan normalisasi dulu. Kita membuat data preparation dulu ya. Kita set ke train ini ke pre-process image ya. Ke pre-process image kita masukin data sumbernya. Nah, pre-process image ini dia akan membuat gambar ini menjadi satu dimensi yang seragam. Misalnya nanti 512 semua di crop gitu. Source directory-nya gitu saya masukin ini ya, f.2 log ini saya copy. Saya paste di sini. Kemudian destination directory-nya di mana kita masukin, kita tambahin postfix prep gitu atau preparation. Jadi ini data preparation-nya gitu. Weight sama height-nya kita set 512 kali 512, jadi kita buat square gitu ya. Kemudian apakah kita perlu dibolak-balik gitu, sehingga kalau dibolak-balik itu membuat variasi gambar lebih banyak gitu.
Misalnya kita set, oke lah kita set create flip composition ya, kita set ini. Kemudian auto focal point biar dia ngarahin ngecropnya nggak sembarangan. Lalu kita menggunakan blip for caption. Ini apa maksudnya? Blip for caption itu jadi nanti dia akan membuat satu file tambahan tapi dalam bentuk TXT ya, file text ya. Di dalam file TXT ini itu nanti berisi informasi tentang gambar itu, deskripsi dari gambar itu. Misalnya ya, kita lihat di sini ya. Misalnya kita lihat di sini gambar ini. Gambar ini itu gambar orang perempuan membawa daun dengan menggunakan baju berwarna hijau, misalnya seperti itu. Gambar ini nanti kerjanya dari Blip ini ya, Blip ini merupakan model deep learning juga yang digunakan untuk mengekstrak informasi dari sebuah gambar, membuat deskripsi dari sebuah gambar dan nanti disimpan ke dalam bentuk TXT. Ini untuk apa tujuannya? Ini untuk membuat mempermudah proses training ya Dreambooth nanti agar bisa mengetahui mempairing antara teks dengan gambar, teks dengan gambar, teks dengan gambar, teksnya deskripsinya apa, gambarnya nanti hasilnya harusnya seperti apa, seperti itu. Jadi untuk nge-pair teks sama gambar itu nanti mempermudah text to image ya untuk menghasilkan gambar dari teks. Jadi saya centang ini nggak perlu ya karena ini hanya pembantu membuatin teks-teksnya gitu. Tapi saya hanya pakai blipnya aja. Kita klik preprocess dan proses dilakukan ya. Ketika pertama kali menjalankan preprocess ini, dia akan download model tadi itu blipnya ya, blip modelnya. Blip model ini akan di-download dulu sama si programnya. Karena dia menggunakan deep learning juga, jadi dia akan membutuhkan model. Proses downloadnya itu sekitar 855 mega ya, 855 mega. Jadi kita tunggu aja sampai dia selesai. Ini foto-foto sedang diproses, dinormalisasi ukurannya, dimensinya agar menjadi rata semuanya, ukuran 512 x 512 plus dibuatkan file description-nya dalam bentuk TXT nanti. Itu yang akan dijadikan sebagai prompt-nya nanti ketika training. Jadi ketika training itu nanti pairnya itu prompt sama gambar, prompt sama gambar, prompt sama gambar. Prompt-nya apa, nanti gambar ekspektasi munculnya apa, prompt-nya apa, gambar itu yang akan dijadikan sebagai pairing trainingnya gitu. Ya sudah 31 dari 95 gambar yang diproses. Kita tunggu hasil dari preprocessingnya ini ya. Kita bisa lihat di Logiprep ini ya, Logiprep ini. Nah, kita bisa lihat, kita perbesar gambarnya ya. Karena tadi saya menggunakan create flipped copies, di sini gambar-gambarnya dibolak-balik ya, dibolak-balik seperti ini ya, dibolak-balik seperti ini. Nah, ini dibolak-balik seperti ini. Nah, ini setiap gambar itu sebelah kanannya ini ada teksnya ini ya, ada teksnya seperti ini. Itu yang merupakan output dari ini blip for caption ini ya, blip for caption. Coba kita lihat ya sebagai contoh, misalnya ini ya, foto ini misalnya. Foto ini deskripsinya apa? Kita bisa lihat di sini sebelah kanannya. Ini ada tulisannya ya. A woman in a white shirt and black hat standing next to a wall with a black and white background. Jadi ini merupakan deskripsi dari gambar ini gitu. Oke. Pemrosesan sudah selesai tuh ya, kita lihat processing finish. Oke, kita kembali di Dreambooth. Nah,
dataset directory ini ya, ini merupakan sumber data yang akan dipakai untuk training, yang mana kita ambil dari sini ya, yang sudah dinormalisasi sehingga ukurannya semuanya sama rata 512 ke 512 di sini. Ini semuanya sama rata 512 ke 512. Sama rata semua. Ya, sama rata. Sehingga saya menggunakan di sini ya, kita copy paste aja, copy paste di sini. Ya. Lalu kemudian classification dataset directory. Ini apa ya klasifikasi? Klasifikasi itu sebenarnya data tambahan yang tadi belum tak jelasin ya. Jadi klasifikasi ini itu data tambahan yang dibuat oleh model. Jadi nanti modelnya itu akan menggunakan prompt ya, akan menggunakan prompt yang ada di sini dan hasil dari blip tadi untuk menghasilkan gambar yang mirip seperti gambar yang akan di training. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk menambahkan variasi sebenarnya sehingga tidak terjadi overfitting ketika proses training. Kita kasih nama kelas. Nah, ini direktorinya belum ada kok. Udah mau dibuat. Ya, ini nanti direktori akan dibuat secara otomatis ketika proses training. Jadi kelas ini nanti akan digeneratkan gambarnya ketika proses training ya, on the fly. Jadi tidak harus kita siapkan sendiri. Sama seperti tadi ya, kalau yang preparation kan kita nyiapin sendiri. Kalau ini nggak perlu, nanti akan dibuatin secara otomatis ketika proses training. Lalu kemudian instance token ini apa? Instance token ini merupakan kata kuncinya nanti ketika kita mau membuat prompt ya, kita perlu masukkan kata kunci. Sebenarnya kita bisa menggunakan kata kunci yang umum, misalnya kayak woman atau girl gitu, bisa menggunakan itu. Tetapi di sini sebagai contoh aja kita menggunakan kata kunci yang unik aja ya, Key Harris. Kita menggunakan kata kunci ini. Kata kunci inilah yang nanti akan men-trigger kemunculan dari wajahnya Mbak Lucky ini. Class token ini merupakan token yang umum ya, yang nanti akan dijadikan sebagai penggantinya istilahnya. Kita masukkan woman gitu. Atau girl bisa aja, tapi kita kasih woman aja. Nah, disinilah instance prompt itu prompt yang akan digunakan untuk kemunculannya Mbak Lucky ini ya, kemunculan Mbak Lucky ini. Kita kasih masukkan isi foto of. Nah, di sini fill word ini nanti akan dirubah isinya dengan isi dari teks ini. Jadi misalnya di sini photo of gitu kan, di sini nyambungnya ke sini a woman in a blue hijab, seperti itu. Fill words itu dia itu akan dinamis berdasarkan teks yang ada di masing-masing gambarnya Mbak Lucky ini di sini. Tuh. Terus misalnya kita tambahin lagi apa ya di sini? Photo of fill words Lucky Harris itu. Misalnya seperti ini. Gitu. Kita foto realistik misalnya gitu. Nah, kita gunakan ini aja ya untuk instance prompt. Lalu class prompt-nya itu samakan, cuman di bagian sini ganti dengan moment ya, sama dengan ini. Jadi ini kayak replacement-nya dari Lucky Harris itu, generalisasinya nanti. Nah, di sini ada negatif prompt. Nah, negatif prompt-nya yang perlu dimasukin apa? Tuh. Nanti kita masukin negatif prompt-nya ya. Negatif prompt itu kayak kata-kata yang negatif yang tidak diinginkan lah, yang tidak diinginkan muncul di hasil generasinya gitu. Misalnya kayak bad, ugly, terus kartun 3D. Kita tidak ingin membuat gambar-gambar yang 3D, tidak ingin membuat gambar kartun, tidak membuat gambar painting. Nah, itu bisa dimasukkan di situ. Saya sudah ada gambarannya menggunakan prompt-nya. Untuk negatif ini kita isi misalnya 3D, CGI, terus kartun, painting,
Nah, kita tidak menginginkan gambar-gambar ini misalnya. Terus misalnya seperti ini ya untuk negatifnya. Kemudian sampel image prompt ini adalah yang nanti sampel yang akan digunakan untuk memunculkan sampelnya. Jadi ketika proses training kan kita pengen lihat hasil trainingnya sudah sejauh mana, gambar yang dihasilkan dari hasil trainingnya sudah seperti apa. Nah, kita menggunakan prompt ini untuk memunculkan gambar-gambar itu. Nah, di sini saya menggunakan sama dengan yang instant prompt-nya, garis di sini. Negatifnya kita samain aja, sampel negatifnya. Nah, kita mau nggak menggenerasikan kelas image-nya untuk menambahkan variasi, ya kita tambahkanlah, misalnya kita tambahkan 1 gitu aja. Jadi satu gambar nanti satu variasi gitu. Terus JFK-nya kita set 7, nggak usah tak jelasin kelamaan, lompat-lompat aja dulu. Kalau mau nanya nanti di kolom komentar. Classification system kita set 22. Number of samples yang akan kita generate misalnya kita set berapa? 8 misalnya. Terus kemudian sampel CFG-nya disamain aja dengan atas 7. Ini 22. Tuh. Oke, ini sudah selesai bagian konsep, kita save dulu. Kemudian bagian saving. Nah, ini custom modelnya yang nanti digunakan untuk save LoRa modelnya. Kita kasih nama Lucky Harris saja, sama dengan yang ini. Kita save dulu. Ini nggak perlu tak jelasin lah ya, kelamaan nanti. Pokoknya ikut ini aja dulu. Terus kemudian lah LoRa unitnya ini saya tinggiin ya 32 biar dia itu memahami banyak detailnya. Hasilnya biar bagus juga nanti. Ini saya kasih centang. Nah, ini perlu dicentang nih, generate LoRa width for extra network. Ini perlu dicentang karena dia yang nanti akan memunculkan model dalam bentuk format save tensors. Saya save dulu. Set. Nah, ini image generationnya yang akan digunakan untuk membuat gambar ya. Nah, untuk membuat apa namanya kelas image-nya, pakai apa? Saya set ini pakai Euler AI aja ya. Jadi dia biar menggunakan itu, atau native diffuser. Terus ininya kita set KDPM2 discrete. Ini apa, kapan-kapan tak jelasin biar nggak kelamaan. Terus apalagi, udah kayaknya sudah cukup nih ya. Kita cek lagi dari depan. Ini sudah. Kita centang aja karena kita akan membuat kelas, paling nggak minimal 1 kelas. Terus oke, ini udah, save-nya udah. Nah, sekarang kita tekan tombol train ya, kita tekan tombol train. Nah, sip. Nah, ketika pertama kali tombol train ditekan ya, yang akan pertama kali dilakukan oleh program ini, dia akan membuat class images ya. Class images-nya itu kelas gambar-gambar kelas itu, variasinya, menambahkan variasi tadi ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan prompt dari hasil blip tadi ya. Nah, ini proses training sudah mulai berjalan. Kalau kita lihat di terminal ya, kita lihat di terminal, dia sudah mulai bekerja di belakang layar ya, dengan kecepatan 4 gambar sekali jalan dalam satu batch ya. Kalau lihat di sini nanti itu setiap 5 epoch itu dia akan membuat sampel gambar previewnya, hasil dari trainingnya gitu. Jadi model yang sudah di training digunakan untuk memproduksi gambar. Nah, gambarnya itu seperti apa nanti kita bisa lihat setelah 5 epoch.
Total step yang dibutuhkan untuk proses training selesai itu ada 38.000 steps ya. Jumlah step ini dinamis berdasarkan dari sampel gambar yang ada gitu. Proses ini bisa makan waktu lumayan lama ya, bisa sampai 2-3 jam. Jadi lebih baik kita tinggal tidur ya, nanti bangun-bangun sudah selesai biasanya. Selama apa ya, tergantung kekuatan GPU komputer kamu yang digunakan untuk training ini. Nah, apakah kita harus menunggu sampai proses training selesai? Itu belum tentu, karena bisa aja dia baru separuh tetapi hasil produksi dari gambarnya itu sudah bagus atau sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau itu sudah terjadi, maka kita tidak perlu menunggu sampai semua proses selesai. Nah, ini proses sample generation sedang dilakukan. Kita bisa lihat ini hasil dari output trainingnya gitu, sehingga kita bisa monitor, oh ini sudah lumayan bagus proses trainingnya gitu, atau belum. Kalau masih belum bagus ya biarin aja, biar dia terus belajar sampai benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan, seperti itu. Habis proses pembuatan sampel, generating sampel, dia akan memunculkan juga laporan ya, laporan hasil trainingnya, proses trainingnya ya, lossnya berapa gitu. Nah, ini adalah sampel contoh dari lossnya. Nah, ini proses trainingnya sudah selesai, makan waktu kurang lebih 3 jam. Lamanya itu tergantung seberapa kuat komputer kita ya, spek komputer kita. Semakin bagus speknya, dalam hal ini GPU yang kita gunakan untuk training, maka semakin cepat juga. Tapi kalau misalnya GPU-nya speknya standar-standar aja, biasanya makan waktu lebih lama lagi. Nah, kalau dilihat di sini, ini hasil trainingnya ya. Bisa dilihat lossnya itu semakin lama semakin menurun. Artinya kemampuan dia dalam memprediksi gitu ya, dalam menggenerate gambar itu semakin mendekati dengan kenyataan, semakin mendekati dengan data sampelnya. Walaupun kalau misalnya kita lihat di sini ya, gambarnya masih seperti ini, tetapi itu nanti kita coba, ini belum tentu merepresentasikan dari gambarnya. Nah, kemudian ya, ketika training ini sudah selesai, kita itu akan mendapatkan model ya, nanti di sini. Nah, ini modelnya itu. Modelnya akan mendapatkan model banyak sekali di sini. Nah, model ini di-create itu berdasarkan epochnya. Jadi ini ada namanya Lucky Harris, lalu angka di sini, angka ini menunjukkan epochnya, dia di save ketika epoch keberapa gitu. Kenapa dibuat seperti ini? Karena belum tentu yang terakhir ini, yang paling terakhir itu yang terbaik. Bisa jadi dia itu terjadi overfitting di sini, sehingga gambarnya itu tidak bisa mengeneralisir data sampelnya gitu, dia overfitting. Nah, sekarang kita coba ya, kita coba aja hasilnya seperti apa. Nah, setelah proses training selesai, langkah selanjutnya adalah kita akan coba untuk membuat gambar atau generate ya. Kita coba menggenerate gambar, foto dari hasil trainingnya tersebut. Nah, untuk itu kita perlu masuk ke sini, ke tab TXT to IMG ini, text to image ya. Kita akan memasukkan prompt di sini, mendeskripsikan foto atau gambar yang ingin kita hasilkan gitu, yang kita harapkan. Nah, di sini saya sudah membuat kata kunci ya, membuat prompt ya. Promptnya itu seperti ini, photo of a young woman. Nah, ini adalah ada kata-kata Lucky Harrisnya ini merupakan trigger word yang kita akan gunakan untuk men-trigger model kita agar memunculkan fotonya Mbak Lucky gitu, seperti itu. Nah, ini foto studio, jadi kita pengen foto di dalam studio,
menggunakan jas itu ya, bisnis jacket, gambar simple backgroundnya itu simple aja dengan tampilan sinematik, foto realistik itu. Nah, tetapi ini belum selesai, kita perlu juga untuk menggunakan modelnya yang akan kita gunakan. Tadi kan setelah hasil training itu dia menghasilkan banyak sekali model ya di sini. Nah, model ini di snapshot ya berdasarkan stepnya, step ketika trainingnya ini. Ini ketika step 11.000 dia membuat snapshot ini, ketika 15.000 dia membuat snapshot ini, dan seterusnya. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Karena bisa jadi belum tentu yang terakhir yang 38.000 ini adalah yang terbaik. Bisa jadi dia overfitting. Ketika dia overfitting, dia akan gagal untuk membuat generalisir dari gambarnya, sehingga dia akan selalu memunculkan gambar yang sama persis dengan yang ada di sampel image yang digunakan untuk training. Begitu. Jadi kita nanti bisa milih gambar apa yang akan kita pakai di sini. Yuk kita coba dulu menggunakan yang step snapshot checkpoint yang 38.000 ini. Kita klik aja, ketika kita klik nanti di sini akan muncul ya, akan muncul dengan format seperti ini. Nah, sampai sini saya akan mulai menyeting ini, tetapi saya tidak akan menjabarkan satu persatu item apa yang digunakan ini dan kenapa seperti itu, tidak akan dijelaskan di sini karena itu akan lama sekali. Saya tahu kalau orang nonton YouTube itu nggak mau bertele-tele, pengen langsung dapat hasil akhir. Untuk sementara ikuti aja apa yang saya setting di sini. Kalau ada pertanyaan kenapa seperti itu, nanti coba ditanyakan aja di kolom komentar, begitu ya. Ini adalah settingan yang biasa digunakan untuk foto headshot ya. Saya menggunakan sampling metodenya menggunakan 2M Keras ini. Kemudian sampling stepnya saya set ke 33, restore face, terus kemudian dimensinya saya biasanya menggunakan 512 kali 768 untuk foto portrait. Kemudian batch count-nya nggak saya rubah. Sementara seperti ini dulu aja ya. Kita coba untuk generate gitu. Klik tombol generate, dia akan mulai mencoba menggenerate gambarnya. Nah, ini dia hasilnya. Ini adalah hasil generate pertama kali AI kita ya. Hasilnya seperti ini gitu. Nah, kita bisa generate beberapa kali sampai ketemu pose yang pas misalnya. Tetapi setiap kali generate dia akan selalu menghasilkan gambar yang berbeda-beda seperti ini. Dia akan menghasilkan gambar yang berbeda-beda terus secara acak ya, secara random, sesuai dengan deskripsi yang sudah ditulis di sini gitu. Nah, secara acak atau secara random. Gitu. Jadi kita nanti bisa milih. Nah, seperti ini. Nah, pose modelnya seperti ini tidak bisa tidak istilahnya acak gitu ya. Karena dia acak, kita agak kesusahan ketika pengen modelnya seperti ini. Nah, kita bisa mengontrolnya sebenarnya. Kita bisa mengontrol tampilan gambarnya itu agar posenya seperti apa. Karena kalau kita hanya manut dengan keacakannya, itu dia akan menghasilkan gambar-gambar yang mungkin kita tidak menyukainya gitu, karena posisinya itu kurang misalnya seperti itu. Nah, di sini sudah tersediakan ya kalau menggunakan yang stable headshot ya. Stable headshot sudah saya sediakan di sini, namanya control net. Nah, control net ini digunakan untuk apa? Ini merupakan model sebenarnya. Control net ini merupakan pengontrol model dari gambar yang akan dihasilkan. Ini namanya control net. Dengan seperti ini kita bisa mengontrol kira-kira outputnya nanti akan seperti apa. Nah, apa yang akan saya lakukan di sini adalah mengaktifkan dulu control net, lalu kemudian di enable ya di sininya, kemudian modelnya itu menggunakan open pose. Jadi ini sudah tersedia semua, jadi nggak perlu install lagi, udah saya custom, sehingga tinggal menggunakannya. Nah, control open pose ini merupakan fitur yang digunakan untuk kontrol posenya seseorang gitu di dalam hasil generate-nya nanti. Nah, di sini sudah ada beberapa preset untuk headshot ya. Untuk headshot saya ada beberapa preset control net posenya untuk beberapa headshot yang posenya itu modelnya seperti ini nih. Ini modelnya seperti ini. Jadi cuman gambar seperti ini. Gitu. Cuman gambar seperti ini. Nah,
Ini kita bisa tinggal drag and drop ya, kita drag and drop, kita masukkan, misalnya kita masukkan ke sini, kita ambil coba yang pose yang ini, kita masukkan ke sini, kemudian kita bisa langsung generate lagi di sini. Nah, lihat posenya itu menjadi berbeda. Ini lebih close up gitu, lebih dekat. Nah, mirip dengan kerangka ya, kerangkanya OpenPose. Ini merupakan OpenPose itu merupakan library yang digunakan di computer vision yang untuk generate gambar agar posenya itu mengikuti pola yang sudah ada gitu. Nah, ini kita bisa lihat ini adalah hasil generate dari AI. Coba kita bandingkan dengan foto aslinya ya, foto aslinya Mbak Luki ini. Foto aslinya Mbak Luki ya. Ini Mbak Luki. Ini AI ya, ini Mbak Luki, ini Mbak Luki versi AI-nya ya. Udah mirip ya, udah mirip ya, udah mirip. Nah, kita coba generate lagi. Kalau kita sudah menggunakan control net ini, hasil generate-nya itu akan selalu konsisten posenya ya, posenya konsisten. Nah, ini dapat bentuk yang lainnya lagi. Nah, oke, kita generate lagi. Ya, seperti ini. Kita bisa menggunakan pose yang lainnya juga. Misalnya ini pose seperti ini, ingin diganti dengan pose yang lainnya, kita bisa menggunakan pose yang lainnya. Ya, pose yang agak lebih jauh misalnya ya, seperti ini. Nah, ini posenya lebih jauh, bisa sampai ke tangannya kelihatan di bawah tuh. Nah, nih kita coba lagi pose yang lainnya ya, yang agak sedikit lebih dekat gitu. Tetapi tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh juga. Nah, ini pose yang model seperti ini. Cuman kalau semakin jauh kita lihat gambarnya, gambar fish-nya itu semakin kayak kurang sempurna ya, karena apa? Karena referensi gambar mungkin yang di ukuran segitu tidak terlalu banyak, menggunakan data training yang kurang misalnya, itu hasilnya kurang sempurna misalnya. Nah, sekarang kita sudah bisa mengontrol posenya menggunakan OpenPose ini. Jadi kita sudah bisa dapat pose yang konsisten, tetapi model, style, background, pakaian yang digunakan dan lain sebagainya itu masih beda-beda. Nah, kita belum tentu suka dengan hasil satu generate. Kita bisa mengenerate beberapa gambar sekaligus untuk mendapatkan hasil yang paling baik. Misalnya kita ingin mendapatkan 9 pose 9 Misalnya kita ingin mendapatkan 9 gambar yang berbeda-beda, nanti kita bisa milih mana yang terbaik ya. Kita bisa set batch count-nya di sini, misalnya kita set ke jumlahnya itu 9 misalnya. Maka dia akan membuat 9 gambar setiap kali putaran gitu. Dia akan membuat gambar sampai 9 kali maksudnya. Nah, sudah selesai hasil generate-nya, kita mendapatkan 9 gambar di sini, 9 foto ya, generate hasil generate AI. Kita bisa milih satu persatu nanti mana kira-kira yang the best, yang terbaik ya. Nah, ini lebih mirip dengan sampel ya, sampel generate, karena termasuk bajunya juga
kalau kita lihat di kok trainingnya ya, kode trainingnya kita bisa lihat dia menggunakan model baju yang sama dengan sampel input datanya gitu, sampel datanya lihat ya. Walaupun kalau di sini mukanya Mbak Lucky ini lebih smooth gitu ya di situ ya. Oke. Nah, tapi ada sampel lainnya juga ini yang menggunakan jas seperti ini. Nah, ini juga bagus sih hasilnya ya. Oke, nanti tinggal pilih mana yang akan digunakan. Tuh. Nah, Stable Diffusion itu merupakan model yang sangat powerful untuk mengenerate gambar, sehingga kita tidak hanya bisa menghasilkan foto headshot yang biasa-biasa aja, tetapi bisa membuat foto headshot yang seperti ini gitu. Caranya adalah dengan membuat prompt yang sangat spesifik. Kita inputkan prompt yang sangat spesifik di sini ya, dimana kita menginginkan gambar yang lebih bervariasi dan lebih menarik seperti itu. Nah, kita coba ya menggunakan prompt ini, kita buat sekitar 9 batch gambar. Kita mulai. Selesai ya 9 gambar. Bisa kita lihat gambar-gambar yang dihasilkan itu memiliki variasi gambar yang sangat menarik ya. Dari daun-daunnya ini, pink leaves ya yang tadi sudah saya masukkan di inputan di sana. Kemudian style bajunya juga bagus, berbeda-beda ya. Di style bajunya juga berbeda-beda. Nah, yang menarik adalah hasil gambar yang dihasilkan itu memiliki gaya style yang sangat berbeda-beda ya, yang berbeda-beda, dan ini menarik apabila digunakan untuk fashion designer ya, digunakan oleh fashion designer karena bisa memberikan inspirasi kira-kira baju model desain yang bagus seperti apa gitu. Nah, ini bisa jadikan inspirasi dengan cara mencari, mengenerate beberapa gambar, lalu kita bisa lihat hasil outputnya seperti ini. Tuh. Nah, begitulah kira-kira teman-teman bagaimana kita bisa menggunakan komputer sendiri di rumah untuk mengenerate foto headshot. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.